Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunarsi dari kelas lanjutan jurusan Teknik Informatika di S-Teknik Bina Sarana Berubah. Pada kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester saya untuk part yang kedua, mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan, dosen Bapak Muhammad Iqbal Zulhaq, Eskom Mkom. Langsung saja untuk soal nomor 1, diminta untuk menggambarkan arsitektur dari multi-layer perseptron. Arsitektur yang dibangun adalah 2 node di input layer, 2 node di hidden layer 1, 2 node di hidden layer 2, dan 1 node di output layer. Nah, untuk gambar arsitektur multi-layer perseptronnya adalah seperti ini. 2 node di input layer atau layer 0, 2 node di hidden layer 1, 2 node di hidden layer 2, dan 1 node di output layer atau layer 3. Di masing-masing layer ini, kecuali di output layer, di sini ada biasnya. Ini adalah bias. Kemudian untuk masing-masing node di tiap-tiap layer, kecuali di input layer, di sini juga ada inputannya dan output serta ada sensitivity errornya. Input, output, sensitivity error. Nah, untuk yang di layer 3 ini, output ini adalah yang dinamakan dengan prediksinya. Prediksi ini kita dapatkan setelah kita melakukan penghitungan di layer 1 dan layer kedua, perhitungan untuk input dan outputnya. Kemudian di sini ada weight. Total weight di sini ada 15 weight. Data weight ini pertama kita kasihnya secara random. Ini untuk data weightnya sudah diketahui. Kemudian untuk biasnya masing-masing adalah 1. Kemudian di sini juga diketahui ada 2 data awal, yaitu data pertama dan data kedua. Data pertama 6,7, data keduanya 3,3. Ini data pertama dan data kedua. Nah, ini tadi adalah gambar dari arsitektur multi-layer perseptron dengan 2 node di input layer, 2 node di hidden layer 1, 2 node di hidden layer 2, dan 1 node di output layer atau layer 3. Kita lanjut ke soal yang ke nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita diminta untuk mencari input dan output di tiap-tiap node di masing-masing layer, kecuali di input layer. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan di hidden layer dan output layer, di hidden layer kita menggunakan ReLU activation function, dan di output layer kita akan menggunakan sigmoid activation function. Yang pertama kita akan mencari inputan dan output di layer yang pertama dulu. Kita mencari input di node 1 di layer 1. Nah, ini untuk gambarnya seperti ini. Kita akan mencari inputannya dulu di node 1 ini di layer 1 dengan rumus weight yang hubungan antara bias dengan node 1 di layer 1 ini dikalikan dengan biasnya ditambah weight yang menghubungkan antara node 1 di layer 0 dengan node 1 di layer 1 dikali dengan data pertama ditambah weight yang menghubungkan antara node 2 dengan node 1 di layer 1 dikali dengan data yang kedua. Nah, seperti ini rumusnya, dan hasilnya 3,65. Setelah kita mendapatkan hasil inputannya di node 1 di layer 1 ini, barulah kita akan mencari outputnya. Untuk mencari output di node 1 di layer 1 ini, kita akan menggunakan activation function ReLU. Output di node 1 di layer 1 ini adalah sama dengan hasil dari fungsi aktivasi dengan inputan ini. Inputan dari node 1 di layer 1 ini kita masukkan ke sini. Hasilnya 3,65. 3,65 ini kita dapat dari
ini di antara 0 dan 3,65 ini mana nilai yang tertinggi. Nah, itulah hasilnya. Di sini 0 dan 3,65. Nilai yang tertinggi adalah 3,65. Maka hasilnya adalah 3,65. Jadi untuk inputan di node 1 di layer 1 adalah 3,65 dan output di node 1 di layer 1 adalah 3,65. Kemudian kita akan mencari inputannya di node yang kedua di layer yang ke-1. Untuk gambar jelasnya seperti ini. Kita akan mencari input dan output di node kedua di layer 1. Kita akan mencari inputannya terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan yang tadi. Weight dikali dengan bias ditambah weight dikali dengan data awal yang pertama ditambah dengan weight dikali dengan data awal yang kedua. Hasilnya 3,98. Kemudian baru kita akan mencari outputnya dengan menggunakan activation function relu. Rumusnya sama dengan di atas, sama dengan max 0,3,98. Hasilnya 3,98. Ini adalah untuk mencari input dan output di layer 1 di node 1 dan kedua. Kemudian baru kita akan mencari input dan output di layer yang kedua di node 1 dan node 2. Yang pertama kita akan mencari inputannya terlebih dahulu. Inputan di node 1 di layer 2. Rumusnya sama dengan tadi, yang beda di sini adalah datanya ya. Tadi dengan menggunakan data awal, sedangkan untuk data di sini kita menggunakan data output dari node 1 dan node 2 ini yang kita cari tadi. Nah, untuk mencari inputan di node 1 di layer kedua ini rumusnya adalah weight dikali dengan bias ditambah dengan weight dikali dengan data dari output dari node 1 di layer 1 ditambah dengan weight dikali dengan data dari output dari node 2 di layer 1. Hasilnya 1,559. Setelah kita dapat inputannya, baru kita mencari outputnya dengan activation function relu. Rumusnya sama dan diperoleh hasil 1,559. Kemudian kita akan mencari inputan dan output di node kedua di layar kedua. Di sini kita akan mencari inputannya dulu. Rumusnya sama, weight dikali bias, weight dikali data output dari node 1 di layar ke-1 ditambah dengan weight dikali data output dari node kedua di layar ke-1. Hasilnya 0,365. Kemudian setelah kita dapat inputannya, baru kita mencari outputnya di node kedua di layar kedua dengan menggunakan activation function relu. Hasilnya 0,365. Ini tadi adalah penghitungan untuk mencari input dan output di hidden layer 1 dan layer 2. Sekarang kita akan mencari input dan outputnya di output layer atau di layer ketiga dengan rumusnya sama, cuman di sini yang beda adalah fungsi aktivasinya. Nah, kita akan mencari input di node 1 di layer 3 terlebih dahulu. Rumusnya sama, weight dikali bias ditambah weight dikali dengan output dari data node 1 di layer kedua ditambah weight dikali dengan output dari node 2 di layer ke-2. Hasilnya minus 0,2875. Setelah kita dapatkan hasilnya, baru kita akan mencari output atau prediksinya dengan menggunakan activation function sigmoid. Untuk rumus activation function sigmoid adalah 1 dibagi 1 ditambah eksponensial pangkat minus dari data inputan tadi yang kita cari tadi ya, masukkan ke sini. Jadi 1 ditambah eksponensial pangkat minus
pangkat minus min 0,2875 sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat 0,2875, hasilnya 0,4286. Nah, ini tadi adalah proses perhitungan yang dinamakan dengan forward propagation, karena penghitungannya dimulai dari mencari inputan dan output di layer sebelumnya hingga di layer output hingga kita peroleh prediksinya tadi. Itu dinamakan forward propagation. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita diminta untuk mencari sensitivity errornya di tiap-tiap node di masing-masing layer, kecuali di input layer. Di sini diketahui Y sama dengan 0. Y ini adalah data output, data dari lapangannya. Yang pertama kita akan mencari sensitivity errornya mulai dari belakang, yaitu mulai dari output layer atau layer 3. Nah, ini yang dinamakan dengan back propagation, karena kita akan mencari errornya, menghitung errornya dari belakang. Untuk mencari sensitivity error di output layer ini, rumusnya adalah seperti ini. Turunan pertama dari inputan di layer output tadi dikali dengan prediksi dikurangi dengan data. Turunan pertama ini rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah rumusan untuk turunan pertama. Fungsi asli sigmoid dikali dengan 1 dikurangi dengan fungsi asli sigmoid. Ini adalah untuk rumus untuk turunan pertama. Jadi untuk mencari sensitivity error di output layer adalah fungsi asli sigmoid dikali dengan 1 dikurangi fungsi asli sigmoid dikali dengan prediksi dikurangi dengan data. Dan hasilnya adalah seperti ini, 0,105. Ini adalah hasil dari sensitivity error di node 1 di layer 3 atau di output layer. Setelah kita mencari sensitivity error di output layer, lalu kita mencari sensitivity error di hidden layer. Kita akan mencari sensitivity error di layer kedua terlebih dahulu. Di sini ketika kita mencari sensitivity error di node pertama di layer kedua, kita akan memperhatikan dia terhubung dengan berapa node di layer berikutnya. Di sini dia terhubung dengan satu node dengan layer 3. Sensitivity error di node 1 pada layer 2 ini dia juga akan dipengaruhi oleh sensitivity error di node 1 di output layer ini. Maka rumusnya adalah seperti ini. Turunan pertama dari fungsi aktivasi dikali dengan sensitivity error di output layer dikali dengan weight. Untuk mencari turunan pertama dari fungsi aktivasi ini, rumusnya adalah seperti ini. Turunan pertama dari fungsi relu sama dengan fungsi asli dari relu dikali dengan 1 dikurangi fungsi asli dari relu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya minus 0,871. Karena di sini ada ketentuan untuk turunan pertama dari relu function activation, jika x lebih kecil 0, maka x sama dengan maka turunan pertama dari relu function activation adalah 0. Jika x lebih besar 0, maka turunan pertama dari relu function activation adalah 1. Karena minus 0,871 ini lebih kecil sama dengan 0, maka turunan pertama dari relu
function activation adalah 0. Setelah kita mendapatkan turunan pertama dari fungsi relu, maka kita masukkan ke rumus untuk mencari sensitivity errornya. Nah, seperti ini. Dan hasilnya di sini adalah 0. Lalu kita akan mencari sensitivity error di node kedua di layer kedua. Rumusnya sama dengan tadi. Kita akan mencari sensitivity error di node kedua di layer kedua. Rumusnya sama, turunan pertama dari fungsi relu dikali dengan sensitivity error di layer output dikali dengan weight ini ya. Untuk turunan fungsi pertama, kita dapatkan hasilnya adalah 0,2318. Karena dia lebih besar 0, maka hasil turunan pertamanya adalah 1. Kita masukkan ke fungsi dan hasilnya adalah 0,084. Kemudian kita akan mencari sensitivity error di layer 1. Kita mencari sensitivity error di node 1 di layer 1 terlebih dahulu. Rumusnya, nah dia ini terhubung dengan berapa node? Di sini dia terhubung dengan 2 node di layer setelahnya ya. Maka rumusnya adalah seperti ini. Turunan pertama dari fungsi relu dikali dengan penjumlahan dari perkalian sensitivity di node 1 di layer 2 dan dikalikan dengan weight ditambah dengan sensitivity error di node 2 di layer 2 dikalikan dengan weight. Untuk mencari turunannya, rumusnya sama seperti ini dan hasilnya adalah minus 9,6725. Karena dia lebih kecil sama dengan 0, maka turunan pertama dari relu adalah 0. Kemudian kita masukkan ke fungsinya dan hasilnya adalah 0. Lalu kita mencari sensitivity error di node 2 di layer 1. Dia terhubung dengan 2 node di layer 2. Maka rumusnya sama dengan yang tadi. Turunan pertama dari relu dikalikan dengan penjumlahan dari perkalian sensitivity error di node 1 di layer 2 dikali dengan weight ditambah dengan sensitivity error dikali dengan di node 2 di layer 2 dikali dengan weight. Untuk turunan pertama dari relu di sini hasilnya minus 11,8604. Karena dia lebih kecil sama dengan 0, maka turunan pertama dari relu adalah 0. Kemudian kita masukkan ke rumusnya dan hasilnya adalah 0. Kemudian kita lanjut ke nomor 4 atau nomor yang terakhir. Untuk nomor 4 kita akan mencari update weight di looping berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari update weight di output layer. Output layer di sini ada 3 weight, yaitu ada 3 weight ya. Kita akan mencari update-nya di looping ke 1. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini. Wn plus 1 sama dengan Wn ditambah momentum Wn-1 ditambah learning rate dikali sensitivity N dikali X. Wn-1 adalah nilai W di looping sebelumnya. Karena belum ada W di looping sebelumnya, maka W-nya adalah seperti ini ya. W01-1 sama dengan W01 0. W11 min 1 sama dengan W11 0. W21 min 1 sama dengan W21 0. Di sini diketahui weight-nya ada 3. W01 0,2, W11 minus 0,5 dan W21 sama dengan 0,8. Sehingga W010 sama dengan 0,2, W11 sama dengan minus 0,5 dan W210 sama dengan 0,8.
learning rate-nya 0,01, momentumnya 0,25. Sehingga untuk update weight di looping berikutnya, yaitu di looping 1, untuk N sama dengan 0, rumusnya adalah seperti ini. Update weight 01 di looping pertama sama dengan W01 di looping 0 ditambah momentum dikali W01 di looping 0 ditambah learning rate dikali sensitivity error di output layer dikali dengan bias. Nah, seperti ini hasilnya 0,25105. Jadi update weight 01 di looping 1 adalah 0,25105. Yang kedua, kita akan mencari update weight 11 di looping 1 sama dengan W11 di looping 0 ditambah momentum dikali W11 di looping 0 ditambah learning rate dikali sensitivity error di output layer dikali dengan data. Hasilnya minus 0,62336. Terus untuk update weight 21 di looping pertama, rumusnya sama, hasilnya 1,0039. Nah, ini tadi adalah penjelasan dari jawaban ujian akhir semester saya. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan dalam saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.